acara Ramadan Cinta Persistri, program kolaborasi antara Pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri dengan Persis TV. Ya, pemirsa yang ada di rumah, pemirsa Ramadan Cinta Persistri, bagaimana kabarnya sore hari ini, aktivitas hari ini? Saya yakin pemirsa semua sedang sibuk menyediakan persiapan untuk iftar di rumah. Dan insya Allah pada sore hari ini kita akan membersamai 1 jam ke depan seluruh pemirsa yang ada di rumah ataupun yang ada di luar rumah dalam program Ramadan Cinta Persistri. Dan pada hari ini, sore hari ini telah hadir narasumber kita yaitu Ibu Husni Rofiqoh. Bagaimana kabarnya Ibu Husni? Bagaimana aktivitas sore hari ini? Alhamdulillah, lancar-lancar. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, pemirsa yang ada di rumah, Ibu Husni ini beliau selain sebagai daiyah PP Persistri, beliau juga diamanahi sebagai Ketua Bidang Dakwah di Pimpinan Pusat Persatuan Islam Istri. Namun aktivitas juga dari Ibu Husni adalah sebagai asatidah di sekolah MTS dan juga aliyah yang ada di Bandung. Betul ya Bu Husni? Di sekitar Soreang. Iya, baik. Pemirsa yang ada di rumah, tentu saja pada sore hari ini Bu Husni akan membersamai kita. Namun sebelumnya kita akan simak terlebih dahulu pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami. Kembali lagi bersama kami di program Ramadan Cinta Persistri. Pemirsa, kajian sore hari ini insya Allah akan membahas tentang hukum musafahah saat Idul Fitri. Kita tahu bahwa dalam momen Idul Fitri menjadi sebuah ciri khas yang biasa kita lakukan yaitu bermusafahah. Dan kita akan menyimak bersama-sama bagaimana sih hukum bermusafahah itu saat Idul Fitri. Nah, di sini sudah ada narasumber kita, pemateri kita, Ibu Husni Rofiqoh yang akan menyampaikan materinya. Baik, Ibu Husni, silakan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Pemirsa Ramadan Cinta Persistri yang saya hormati, yang saya cintai, alhamdulillah pada sore hari ini kita sudah hampir ke penghujung ya di bulan Ramadan, sehingga tidak menutup kemungkinan pemirsa atau ibu-ibu terutama ya, ibu-ibu sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk menyambut sebentar lagi Idul Fitri.
tidak salah Bu, Ibu mempersiapkan hal-hal yang sifatnya materi ya. Tapi perlu kita ketahui bahwa ada hal-hal yang harus kita persiapkan, yang harus kita perhatikan, bahkan ini bisa dikategorikan sebagai sunnah ya, sunnah-sunnah di Hari Raya Idul Fitri ya. Nah, materi kita hari ini adalah tentang hukum musopahah ya, ketika atau di saat Idul Fitri. Namun sebelumnya tidak ada salahnya saya ingin mengemukakan hal-hal apa saja yang seharusnya dilaksanakan oleh kaum muslimin di Hari Raya Idul Fitri. Dan ini merupakan sunnah Rasul ya, karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Secara garis besar ada beberapa hal yang harus kita laksanakan ketika kita sampai nanti ya Bu ya, ketika kita sampai pada Hari Raya Idul Fitri yang akan datang. Pertama yang disunahkan oleh Rasulullah SAW adalah mandi janabat. Ya, tentunya kita melaksanakan mandi sebelum kita berangkat ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Hal ini sebagaimana dicontohkan oleh Ibnu Umar. Ya, beliau senantiasa mandi terlebih dahulu ketika akan berangkat melaksanakan sholat Idul Fitri ke lapangan. Kemudian yang kedua, ya sama juga ini sunnah Rasul, bahwa sebelum kita berangkat ke lapang untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka disunahkan untuk sarapan atau makan terlebih dahulu. Ya. Hal ini berbeda manakala kita melaksanakan Idul Adha. Ya. Kalau ketika Idul Adha justru tidak boleh makan terlebih dahulu ketika akan berangkat ke tanah lapang untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Nah, untuk Idul Fitri ini disunahkan. Rasulullah bahkan mencontohkan. Beliau senantiasa sarapan terlebih dahulu dengan memakan buah kurma dengan jumlah witir, ya, jumlah ganjil. Ini makanya dikatakan sebagai sunnah, ya, karena dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, yang termasuk sunnah atau hal-hal yang disunahkan ketika menjelang Idul Fitri adalah mengenakan pakaian yang baik, ya, mengenakan busana yang baik atau yang terbaik dan memakai wangi-wangian, ya. Jadi tidak mesti baru, ya, tapi di kita kebiasaan, ya. Jadi ganti baju itu setahun sekali ketika Idul Fitri atau ketika Lebaran, ya. Nah, padahal sunnah Rasulnya yang terpenting adalah memakai atau mengenakan pakaian yang terbaik, berarti yang ada di lemari atau yang ada di rumah, cari yang terbaik, yang bersih, dan juga memakai wangi-wangian. Ini sunnah yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita disunahkan melaksanakan sholat Idul Fitrinya itu di lapangan, ya, bukan di masjid. Kecuali kalau dalam keadaan darurat, misalnya banjir atau hujan, boleh kita melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid atau di ruangan. Sunnahnya adalah di lapangan. Kenapa? Nah, ini sebagai syiar supaya kelihatan bahwa umat Islam itu banyak. Ya, apalagi dikaitkan dengan sunnah yang selanjutnya, ya, harus dengan cara berangkat ke tanah lapang itu dengan cara jalan kaki, ya, itu dengan cara jalan kaki walaupun punya kendaraan itu, ya, itu akan lebih sesuai sunnah Rasul, kecuali kalau jarak jauh, ya. Ada yang tugas jadi khatib misalnya jarak jauh, tidak mungkin kan jalan kaki, nanti malah kesiangan, ya. Ini mungkin jalan kaki bagi mereka yang jarak ke lapangan tempat sholat Idul Fitrinya itu memang bisa dijangkau dengan jalan kaki dan tidak akan mengakibatkan kesiangan. Kemudian selanjutnya ketika berangkat ataupun ketika pulang disunatkan untuk mengambil jalan yang berbeda, ya. Jadi kalau ketika berangkat melalui jalan A, nah nanti pulang harus melalui jalan B. Untuk apa? Nah, itu tadi untuk syiar, ya, untuk syiar bahwa umat Islam sedang melaksanakan atau merayakan hari Idul Fitri, ya. Nah, selanjutnya juga yang termasuk sunnah Rasul ketika menjelang Idul Fitri atau ketika Idul Fitri adalah bagi para perempuan atau para wanita yang sedang dalam keadaan haid sekalipun, ya, mereka diperbolehkan untuk datang ke tanah lapang. Tujuannya apa? Untuk mendengarkan khutbah Idul Fitri, ya. Karena kalau sholat mereka tidak boleh, ya, orang yang sedang haid atau wanita yang sedang haid itu tidak boleh sholat, tidak boleh saum. Tapi kalau mendengarkan khutbah Idul Fitri itu dipersilahkan. Kemudian selanjutnya adalah bertakbir, ya. Nah, ini seringkali kita ketika Idul Fitri anak-anak terutama, ya,
sudah takbir dari sejak malam di masjid. Padahal sunnahnya takbiran di Idul Fitri itu dimulai sejak ketika kita keluar rumah menuju tanah lapang. Dari situlah kita mulai mengucapkan takbir. Sementara kalau Idul Adha sebaliknya, ya justru kalau Idul Adha boleh memulai takbirannya sejak malam hari. Ya, nah, ini sunnah-sunnah semacam ini kadang-kadang ini kan makanya dalam kajian yang terdahulu saya menyampaikan bahwa ibadah itu harus berdasarkan dalil, kemudian beramal itu harus berdasarkan ilmu. Ini dianggap sepele, ya. Takbiran saja gitu ya. Ternyata ada sunnah rasulnya. Bagaimana sunnah rasul? Ternyata untuk takbiran Idul Fitri itu dimulai ketika kita keluar rumah menuju ke tanah lapang. Sementara kalau Idul Adha takbirannya boleh sejak malam hari di masjid, ya. Kemudian yang ke-9 yang merupakan sunnah rasul adalah bagaimana cara pelaksanaan sholat idnya itu sendiri, ya. Sebetulnya kalau dari segi tata cara atau jumlah rakaat bacaan itu sama. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu dengan sholat subuh, yaitu sebanyak 2 rakaat, ya. Cuma yang membedakan takbirnya, ya. Kalau di sholat Idul Fitri atau Idul Adha, takbir yang pertama itu terdiri dari 7 kali takbir, sedangkan rakaat yang kedua terdiri dari 5 kali takbir. Kalau sholat subuh kan hanya 1 kali takbir, ya. Bacaan yang lainnya sama. Nah, ini kan sunnah Rasul. Jadi dicontohkan oleh Rasulullah, seperti itulah cara pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kemudian setelah selesai sholat dilanjutkan dengan khutbah atau mendengarkan khutbah. Nah, yang terakhir atau yang ke-10 sunnah ya, di saat Idul Fitri adalah saling mendoakan, ya, dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ini jadi ada 10 sunnah-sunnah atau hal-hal yang disunahkan oleh Rasulullah SAW manakala kita berada pada saat Idul Fitri. Nah, berkaitan dengan masalah yang akan kita bahas pada sore hari ini, yaitu tentang hukum musafahah di saat Idul Fitri, kita mengambil dari poin yang ke-10, ya. Tadi memang termasuk sunnah Rasul ketika Idul Fitri kita saling mendoakan, ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan sekarang, seperti apa, ya, hukum musafahah, ya, ketika kita berada atau pada saat Idul Fitri. Musafahah itu bahasa Arab, ya. Dalam bahasa kitanya adalah berjabatan tangan. Musafahah itu sebetulnya merupakan hal yang disunahkan, ya, di dalam Islam. Kenapa disunahkan? Karena ada dalilnya. Dalilnya adalah hadis riwayat Ibnu Majah. Hadisnya seperti ini. Anil Bara ibni Azibin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslamaini yaltaqiyani fayatasafahani." Tidak ada dua orang muslim manakala mereka bertemu kemudian saling bermusafahah, saling berjabat tangan. Illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Kecuali akan diampuni dosa-dosa keduanya sebelum mereka berpisah. Nah, hadis ini menunjukkan bahwa ajaran Islam, salah satu ajaran Islam adalah agar setiap kaum muslimin manakala mereka bertemu itu untuk saling bermusafahah, saling berjabat tangan atau saling bersalaman. Kenapa dianjurkan dalam Islam? Karena dengan bersalaman tersebut akan menggugurkan dosa-dosa keduanya sehingga keduanya berpisah, ya. Kemudian yang kedua ada juga dalam hadis yang lain, yaitu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, an Qatadah qala qultu li Anasin akanatil musafahatu fi ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala na'am, rawahul Bukhari. Dari Qatadah ia berkata, aku pernah bertanya kepada Anas, apakah para sahabat, ya, suka di zaman Nabi suka bermusafahah, ya. Qala, maka Anas menjawab, na'am, iya, para sahabat di zaman Nabi suka melakukan musafahah, ya, atau berjabatan tangan. Nah, kedua hadis ini jelas, ya, menunjukkan bahwa
musafahah atau berjabatan tangan itu adalah merupakan ajaran Islam atau diperbolehkan di dalam Islam, bahkan merupakan sunnah Rasul. Kenapa? Karena ada manfaatnya atau ada faidahnya. Di antaranya bisa menggugurkan dosa kedua orang yang bersalaman atau bermusafahah tersebut, ya. Namun walaupun musafahah ini diperbolehkan di dalam Islam dan dianjurkan, ya, tapi ada ketentuan-ketentuan atau ada aturan-aturan yang harus diperhatikan, ya. Maka dari sinilah, ya, kita harus memperhatikan nanti sejauh mana musafahah yang diperbolehkan di dalam Islam, ya. Nah, sebetulnya musafahah ini sudah dilaksanakan sejak zaman para sahabat, ya. Jadi ketika para sahabat bertemu, mereka saling berjabatan tangan. Tapi kalau tadi kita melihat di ayat dalil yang pertama, ya, tentang saling mendoakan, itu di sana tidak disebutkan apakah saling mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum itu sambil berjabatan tangan atau tidak, ya. Tadi hadisnya sangat umum, jadi mereka saling mendoakan saja, ya. Nah, oleh karena itu dua dalil yang tadi yang menyatakan bahwa para sahabat pun ketika di zaman Nabi suka bermusafahah. Nah, karena ada aturan-aturan, ya, di dalam Islam, maka para ulama, ya, berbeda pendapat atau dibagi kepada dua kelompok untuk menanggapi hukum, ya, masalah hukum musafahah terutama di hari raya Idul Fitri, ya. Nah, ini nanti ada dua pendapat, ya, ada yang membolehkan, ada juga yang tidak membolehkan. Namun pada dasarnya tadi musafahah itu adalah ajaran Islam atau dianjurkan di dalam Islam, ya. Nah, barangkali sekarang kita akan melihat aturan atau argumen-argumen, ya, dari para ulama, baik itu yang membolehkan, ya, untuk bermusafahah ataupun terutama musafahah. Kalau musafahah antara sesama jenis itu tidak masalah, ya. Yang menjadi permasalahan sekarang adalah ketika Idul Fitri itu kan tidak hanya sesama jenis, tapi lawan jenis, ya, bahkan mereka bukan mahram, ya, orang tetangga atau siapa yang tidak kenal sekalipun. Kadang-kadang ketika Idul Fitri kan suka nyelonong sesalaman, ya, padahal kita tidak kenal siapa dia, ya. Nah, oleh karena itu di sini ada dua pendapat. Yang pertama memperbolehkan, ya, berjabatan tangan dengan alasan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim itu diperbolehkan. Tidak diperbolehkan, yang pertama tidak diperbolehkan dengan dasar hukum atau dalil Quran surat An-Nur ayat 31. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 di sini dinyatakan wala yubadina zinatahunna illa li bu'ulatihinna au abaihinna au abai bu'ulatihinna au abnaihinna au abnai bu'ulatihinna au ikhwanihinna au bani ikhwanihinna au bani akhwatihinna au nisaihinna au ma malakat aymanuhunna awit tabi'ina ghairi ulil irbah minar rijali awit tifli alladzina lam yazharu ala auratin nisa. Quran surat An-Nur ayat 31. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Sebetulnya ini masalah kebolehan, ya, atau masalah memperlihatkan aurat, ya. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa seorang perempuan itu tidak boleh memperlihatkan auratnya kecuali kepada orang-orang yang tertera di dalam ayat ini. Di antaranya kecuali kepada suaminya, kepada ayahnya, atau kepada ayah suaminya atau mertua, bapak mertua, atau kepada anak-anaknya, atau kepada anak-anak tirinya, ya, atau kepada saudara-saudara perempuannya atau anak-anak saudara dari anak-anak laki-laki dari saudara perempuan, ya, dan kepada perempuan-perempuan sesama muslim atau kepada hamba sahaya yang mereka miliki. Juga kepada para pelayan, ya, at-tabi'ina ghaira ulil irbah minar rijali, kepada para pelayan laki-laki yang sudah tidak memiliki keinginan, ya,
untuk melakukan seks atau hubungan seks ya. Atau yang terakhir awitiflil ladzina lam yazharu ala auratin nisa. Anak-anak perempuan yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Anak-anak laki-laki yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Nah itu, jadi yang mengharamkan dalilnya ini. Dari mana kaitannya dalil ini dengan musafahah gitu ya. Jadi mereka yang mengharamkan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim bermusafahah atau berjabatan tangan. Dalilnya Quran surat An-Nur ayat 31, karena di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 di sana dinyatakan seorang perempuan itu hanya boleh memperlihatkan auratnya kepada orang-orang tertentu tadi. Pemahaman mereka berarti mereka pun para perempuan itu hanya boleh berjabatan tangan, bermusafahah dengan laki-laki yang disebutkan di dalam Quran surat An-Nur 31 tadi. Di luar mereka berarti haram, ya, tidak boleh. Itu alasan yang pertama. Jadi tidak boleh perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim atau bukan mahram berjabatan tangan atau bermusafahah. Kemudian yang kedua, ya, di dalam hadis riwayat Bukhari, Anna Aisyah radhiyallahu anhu qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yubayyi'un nisaa bil kalami bi hadhil ayah la yusyrikna billahi syai'an. Qalat wa ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin illa imra'atan yamlikuha. Rawahul Bukhari. Dari Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhai kepadanya, dia berkata bahwa Nabi ketika membeat para wanita ya dengan kalimat ini, yaitu ayat la yusyrikna billahi syai'an, janganlah musyrik kepada Allah atau menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Qalat, kemudian Siti Aisyah berkata, wa ma massat yadu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadam ra'atin. Ketika membeat itu Rasulullah tidak pernah menyentuh, ya, tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan-tangan perempuan yang dibeatnya, ya. Illa imra'atan yamlikuha, kecuali perempuan yang dimilikinya alias istri-istrinya, ya. Nah, hadis ini menguatkan ya bahwa haram laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berjabatan tangan atau bermusafahah, ya, berdasarkan hadis ini yang menyatakan Rasulullah tidak pernah memegang bersentuhan dengan tangan perempuan yang bukan muhrimnya sekalipun beliau ketika membaiat, ya, membaiat kaum perempuan tersebut. Jadi hanya dengan ucapan, dengan kalimatnya saja, ya. Nah ini dalil yang kedua, ya. Kemudian ada lagi dalil yang lebih tegas di sini, dalil dari hadis riwayat At-Tabrani. An Abil Ala'i hadatsani Maqil bin Yasarin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la an ana fi ra'si rajulin bi mihyatin min hadidin khairun lahu min an yamassam ra'atan la tahillu lahu. Rawahu At-Tabrani. Diterima dari Ala, dia berkata telah menceritakan kepadaku Maqil bin Yasar. Dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ditusuknya kepala seseorang dengan pasak atau paku, ya, dari besi yang panas itu sungguh lebih baik baginya daripada menyentuh wanita yang bukan mahramnya. Ini lebih tegas lagi, ya, bahwa perempuan dan laki-laki yang bukan mahram haram atau tidak boleh bermusafahah, berjabatan tangan, karena kata Rasulullah lebih baik ditusuk dengan besi panas, ya, kepala ditusuk dengan besi panas ketimbang harus bersentuhan tangan dengan wanita yang bukan mahram, ya. Nah ini saya kira 3 dalil cukup sebagai pendukung, ya, bagi mereka yang menyatakan bahwa hukum musafahah dengan yang bukan mahram itu tidak boleh alias haram, ya. Tadi ayat Quran surat An-Nur ayat 31, kemudian hadis riwayat Bukhari, kemudian yang ketiga hadis riwayat At-Tabrani, ya. Itu pendapat yang pertama. Sekarang pendapat yang kedua, ya. Jadi ada juga sebagian ulama yang tidak sepakat bahwa bermusafahah yang bukan mahram itu
boleh-boleh saja ya, apalagi dilihat tadi ya, karena di masyarakat kita atau di masyarakat tidak hanya di Indonesia, mungkin di luar juga ada yang suka melaksanakan ketika Idul Fitri atau setelah pulang sholat Idul Fitri, mereka ketika bertemu saling bermusafahah ya, baik laki-laki dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Bahkan mereka tidak pandang bulu ya. Nah, diantaranya yang menyatakan boleh ya, boleh perempuan dan laki-laki yang bukan mahram bermusafahah, diantaranya Imam Al-Qardawi, Yusuf Al-Qardawi ya, Yusuf Al-Qardawi. Jadi kenapa Yusuf Al-Qardawi menyatakan boleh ya? Karena katanya itu ada faidah yang lebih banyak. Tadi diantaranya kan menghapus dosa-dosa. Kemudian menurut Yusuf Al-Qardawi itu kan akan lebih mempererat silaturahmi ya, gitu. Kemudian juga sudah menjadi kebiasaan ya, jadi lebih banyak manfaatnya katanya ya ketimbang madorotnya gitu. Tapi ada juga yang membolehkan dengan syarat ya, dengan syarat yang sesama mahram. Atau ada juga yang membolehkan dengan syarat sebagaimana tadi disebutkan di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 bahwa laki-laki yang sudah tidak punya keinginan ya, sudah tidak tertarik dengan perempuan itu boleh, atau dengan anak-anak ya, anak-anak yang belum mengerti aurat perempuan. Nah itu ya. Jadi pendapatnya seperti itu. Jadi membolehkan musafahah antara laki-laki dan perempuan sekalipun bukan muhrim, asal dengan syarat si laki-lakinya itu kalau dia sudah dewasa termasuk orang yang sudah tidak tertarik atau tidak punya keinginan ya kepada syahwat perempuan gitu ya. Atau apabila orang tersebut anak laki-laki yang atau orang yang belum paham ya, mungkin ada dewasa tapi terbelakang ya. Jadi mereka tidak paham, tidak mengerti batasan-batasan aurat perempuan ya. Nah itu barangkali secara global ya. Jadi hukum musafahah saat Idul Fitri ini seperti itu menurut pendapat dua kubu, dua kelompok ulama. Jadi ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, masing-masing punya argumen. Iya, alhamdulillah Bu Husni. Ini pembahasannya sangat menarik dan sudah jelas juga tadi dalilnya, bahkan ada dalil yang lebih tegas lagi begitu ya tentang musafahah, dan ada dua pendapat ya, membolehkan dan juga ada yang tidak membolehkan. Nah, tentu saja pemirsa yang ada di rumah ada hal yang ingin dipertanyakan ya kepada pemateri kita. Di sini juga sudah beberapa yang masuk. Namun sebelum kita ke segmen pertanyaan, kita simak dulu pesan-pesan berikut ini. Umroh sesuai Quran dan Sunnah bersama Karya Imtak. Terjangkau, nyaman, amanah, berpengalaman, sesuai dengan Quran dan Sunnah. Fasilitas, perlengkapan umroh manasik dan handling, hotel bintang 4 dan 5 staraf, dekat dengan Masjid Al-Haram, pesawat Saudi Airlines Direct Jeddah, makan 3 kali sehari, bus AC dan snack, free rihlah maklim Makkah Madinah, free air jam-jam. Antara umroh satu dan umroh lainnya, itu akan menghapus dosa di antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya melainkan surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Daftar segera, seat terbatas. Telepon atau WA di 0811 206 5536. Karya Imtak, wujudkan niat suci Anda bersama kami.
Hadir kembali dalam program Ramadan Cinta Persistri. Baik pemirsa yang ada di rumah, tadi kita sudah mendengarkan, menyimak paparan materi tentang apa sih, bagaimana musafahah di saat Idul Fitri, bahkan dalil-dalil yang kita tentunya ingin menghindari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Husni. Dan kita akan selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Bu. Tadi kan disampaikan bahwa kita itu harus saling mendoakan ketika Idul Fitri. Biasanya setelah bubar, sholat di lapang, kemudian kita saling mendoakan atau bahkan bermusafahah namanya. Ini tadi disebutkan doanya itu taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, ini jawabannya harus apa, Bu? Ya. Sebetulnya hadis ini tidak begitu kuat ya, bahkan ada yang menyatakan doib, tapi kan ini masalah doa. Kalau doa itu sekalipun hadisnya lemah, bisa dikatakan sebagai fadhailul amal ya. Nah, memang doa yang dicontohkan oleh para sahabat ketika mereka pulang dari sholat Idul Fitri, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini seringkali ada yang bertanya bagaimana cara menjawabnya. Nah, kata di dalam satu keterangan bahwa bisa kita menjawabnya dengan 4 cara. Yang pertama, kita menjawab dengan ucapan yang sama, dengan ucapan kembali taqabbalallahu minna wa minkum. Atau yang kedua dengan jawaban siyamana wa siyamakum. Atau yang ketiga dengan menjawabnya amin. Taqabbalallahu minna wa minkum, amin gitu ya. Atau yang keempat taqabbal ya karim. Ya, dengan menjawabnya taqabbal ya karim. Nah, ini artinya kan kita sudah tahu ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, mudah-mudahan Allah menerima saum kita, saum dariku dan saum dari kamu gitu ya. Taqabbalahu minna wa minkum, saum kami dan saum kamu. Atau yang kedua siyamana wa siyamakum, atau mudah-mudahan Allah menerima saum kami dan saum kamu ya. Kemudian amin, itu berarti kita mengamini apa yang diucapkan oleh orang yang mendoakan kepada kita. Ya, mudah-mudahan doanya dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga taqabbal ya karim, kabulkanlah ya permintaan atau doa kami ya karim, ya Allah yang maha mulia ya, yang maha karim atau yang maha mulia. Itu barangkali kemudian yaitu 4 contoh atau cara menjawab doa ketika kita di hari raya Idul Fitri. Ya, berarti taqabbalallahu minna wa minkum, jawabannya boleh amin, boleh juga siyamana wa siyamakum, taqabbal ya karim, atau dengan taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, ada 4 ini boleh menjawab. Ada lagi satu pertanyaan nih. Tadi kan bahwa berjabatan tangan ada yang tidak dibolehkan. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut nih dari dalil-dalil, dan tentu saja kita ingin sesuai dengan yang disyariahkan, bagaimana sih caranya mendoakan, kemudian cara kita bermusafahahnya itu seperti apa nih? Iya. Tentu tadi sudah ada aturan-aturan ya, walaupun itu menurut sebagian ulama ya, mengacu kepada Quran Surat An-Nur ayat 31. Jadi kita harus memperhatikan, bukan berarti kita tidak boleh sama sekali ya bermusafahah dengan lawan jenis, tapi sebatas ya mereka yang termasuk mahram gitu. Adapun dengan yang luar mahram tentu saja tadi hadisnya sudah jelas ya, kata Rasulullah lebih baik ditusuk dengan besi panas ketimbang harus panto. Harus bermusafahah antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah, mungkin jalan yang terbaik bagi kita, bahkan ini merupakan adat ya di Sunda, ini terkenal ya, bahkan ini dipuji ya. Yang bagus itu adat Sunda, kata orang-orang seberang. Ya, kenapa? Karena salamannya Sunda itu begini. Jadi, tapi kita tidak tahu ya, ini sebenarnya harus digali dari mana ini asalnya. Apakah karena landasannya itu, landasannya aturan Islam bahwa musafahah antara bukan mahram itu tidak boleh, sehingga dibiasakan oleh nenek moyang kita atau orang tua kita dahulu bahwa salam adat Sunda seperti ini ya. Nah, termasuk ketika ini ya, bukan hanya ketika musafahah Idul Fitri.
ini suka jadi trouble atau masalah juga bagi anak-anak ya di sekolah atau di kampus ketika wisuda lah ya contohnya. Ketika wisuda itu kan ada sebagian yang salam aja dengan dosen atau ini ya yang mau wisuda. Kalau kita kan sudah ini ya begini saja ya. Tapi ketika kita seperti ini katanya kok tidak sopan, itu kan guru kita ya, guru kita. Nah sebetulnya, ini juga ada ulama yang berpendapat, sekalipun anak kecil kepada orang dewasa, ya, atau kakek-kakek kepada gadis gitu ya, kepada mahasiswi gitu ya, kalau sekiranya laki-laki normal, ya, itu sekalipun sudah tua, kalau bersentuhan dengan lawan jenis, itu akan menimbulkan getaran, ya, maka lebih baik tidak. Gitu ya, untuk menghindari, termasuk dengan murid anak-anak ya usia SMP itu kan mereka atau sanawiyah mereka kan sudah balik ya, mereka sudah balik, apalagi yang mu'alimin atau aliyah ya mereka sudah balik. Jadi lebih baik ditanamkan kepada anak didik kita pun tidak usah, walaupun dengan guru kan mereka menganggapnya ibu kan guru, iya tapi kan kalian laki-laki, ibu perempuan gitu ya, tetap saja untuk menjaga supaya tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Nah itu jadi dengan sikap seperti itu barangkali ya, dengan jabatan tangannya tidak kena ya antara laki-laki dan perempuan, cukup dengan seperti ini, dengan isyarat saja. Iya. Masya Allah, tabarakallah, kajian hari ini sangat luar biasa, menambah keilmuan kita, menambah pemahaman kita tentang dalil-dalil musafahah ya, khususnya di bulan atau di Idul Fitri ya, bulan Syawal. Pemirsa, tadi sudah kita menyimak tentang musafahah di saat Idul Fitri, dan itu sangat bagus sekali materinya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita tutup, ada pesan-pesan yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Silakan Ibu. Iya. Jadi dari paparan yang barusan kita bahas ya, kita sampaikan barusan, jadi dapat disimpulkan bahwa musafahah itu sebetulnya dianjurkan di dalam Islam karena diantaranya ada faedahnya untuk menghapuskan dosa-dosa ya. Tapi tentu saja ada aturannya ya. Aturannya tadi jelas harus sesama mahram. Kalau di luar mahram itu haram ya. Kemudian juga sekalipun dengan orang tua atau orang yang lebih tua atau dengan orang yang lebih muda atau anak-anak ya, kalau sekiranya itu akan menjadikan fitnah ya, atau akan menjerumuskan kita kepada hal-hal yang tidak diinginkan, maka lebih baik kita hindari. Ini berdasarkan kaidah usul daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih ya. Artinya menolak segala bentuk-bentuk kemafsadatan ya, itu lebih diutamakan atau lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan ya. Sekali lagi dalil atau kaidah usulnya daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masolih ya. Menolak segala bentuk kemafsadatan itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Itu barangkali ya sebagai kesimpulan atau bisa dikatakan sebagai closing statement ya, bahwa seperti itu hukum musafahah ya di dalam Islam, baik ketika Idul Fitri ataupun di luar Idul Fitri ya. Baik, terima kasih Ibu Husni sudah memberikan ilmu yang begitu sangat luar biasa pada hari ini. Baik, terima kasih, teriring doa jazakumullahu khairan Ibu Husni sudah memberikan ilmu kepada kita semua, ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita semua, mudah-mudahan menjadi amal jariah. Amin. Ya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikian acara pada sore hari ini. Terima kasih sudah menyimak kajian kami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Ella Nur Laila, pemandu acara pada sore hari ini, undur pamit. Allahu ya'khudzu bi aidina ila ma fihi khairun lil islami wal muslimin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.